Modal awalnya modal ngambil aja dari kandang, nggak pakai modal. Oh, nggak pakai modal. Nggak pakai modal. Enak tuh tukang ayam. Oke, hari ini tanggal 24 Oktober. Saat ini kita sedang berada di desa apa ini? Desa Dawuhan, Desa Dawuhan, Kecamatan Madukoro, Kabupaten Banjarnegara. Nah, di pemotongan ayam milik Nenek Partiyah. Nenek Partiyah. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama dengan Nenek juga. Nenek Part juga. Oh, Nenek Partiyahnya ya. Iya. Bagaimana sih pengambilan atau proses pengambilan ayam ini sehingga siap untuk dijual di pasar? Awalnya pengambilan, kita setting ke kantor, kita mau muat berapa, mau setting berapa. Dari kantor udah clear, kita dikasih alamat kandang. Alamat kandang. Lalu aku menghubungi kandang ACC, kita siap ngambil. Langsung siap ambil. Iya. Umur yang dikirim dari kandang itu biasanya umur berapa nih yang buat masuk ke? Ya, kalau kandang panen itu biasanya 35 hari, tapi sampai 40. Kalau aku ngambilnya itu bobot. Oh, ngambilnya Iya. bobot. Kalau ayam settingan itu ada 25, 26, 27 bobotnya itu saya ngambil. Tapi kalau baru 21, 22 aku nggak ngambil. Oh, nggak ngambil. Itu Terus kalau nggak ngambil berarti kosong. kosong. Saya ganti kandang. Oh, ganti kandang. Oh, berarti punya cara Ganti lain kandang. selain Iya. kandang. Yang Kandang misalnya A. Kita pindah ke kandang lain yang bobotnya masuk. Yang cowok berapa masih cari-cari lagi Iya. yang bobotnya masuk lah ya. Iya. Jenis ayamnya sendiri? Ayamnya sendiri sama sih, cuman kalau bobotnya kurang maksimal berarti ayamnya kecil. Kalau udah maksimal kan ayamnya itu gemuk-gemuk bagus. Jenis ayam itu kalau yang dijual di pasaran enaknya sih yang kulitnya kuning itu. Yang kulitnya kuning? Iya, bagus. Kalau misalkan kita caranya apa ya, ngurusin ayam itu kadang-kadang ada ayam putih kulitnya, tapi bagusnya yang kuning. Pilihnya harusnya yang kuning, tapi kadang-kadang dapatnya dari kantor nggak tahu. Oh, dari sampai sini kayak ya? ini kan agak putih. Biasanya kan kuning bagus. Kalau kuning. Berarti yang kuning yang lebih bagus. Satu hari berapa ekor ini Nek, dikirim dari kandang? Biasanya. Ya, tergantung pasaran. Oh, tergantung pasaran. Kita feeling besok pasarannya itu rame. Kita biasanya muat 1 ton, kita tambahi 2 kintal, 3 kintal kayak gitu. Kalau pas kiranya besok rame berarti ditambahi. Iya, Tapi biasanya feeling. yang pastinya itu 1 ton. Ya, hariannya 1 ton, 8 kintal lah. Prosesnya sendiri gimana nih Nek? Proses. Ayam datang nih. Ya. Ayam datang terus diapain tuh habis itu tuh? Ya, ayam datang dari kandang kan, kita setting dari kandang, sopir berangkat ngambil dari kandang, kita datang dari kandang, kita tata rapi kandang satu persatu, jangan sampai campur loh Mas. Yang kecampurnya gimana ini Mas? Campur misalkan kayak apa itu kan ada seketan-seketan itu loh Mas. Iya, seketan-seketan. Ada seketan itu. Dari kandang kan udah otomatis kan udah disetting. Misalkan kayak 50 kilo, 19 ekor, 48 kilo, 18 ekor. Kita harus tertata rapi. Bobotnya sama ekornya ada berapa? Iya. Kita nimbang. Misalnya kita nimbang dari sana. Nimbang itu harus urut. Dari keranjangnya itu harus urut. Misalkan udah urut, kita tata lagi di sini juga urut. Kalau nggak urut nanti komplain dari bakulan itu komplain. Loh, aku sekian ekor kok datangnya sekian ekor kayak gitu. Bobotnya sekian kok ini kurang 1 kemana kayak gitu. Berarti harus teliti juga dari Teliti 1 ton harus. teliti, Nah, supirnya harus teliti, terus yang motong harus teliti, kitanya harus nyurvei. Ayam datang kapan? Urutnya dari mana? Itu kan udah di sketsa, udah di peta di buku. Yang motong udah lihat petanya sopir gitu. Jadinya harus sama. Terus lanjut hasilnya. di apa pemotongannya tadi, proses pengolahannya ayamnya tadi gimana? Pengolahannya udah sampai sini udah rapi. Nanti yang motong datang jam 12. Jam 12 motong datang terus tata-tata itu kompor dinyalain, air-air, bak-bak dipenuhin air,
buat bersihin ayamnya. Setelah panas airnya baru motong, 1/2 mulai. Oke. Iya. Nah, dari bagian ayam-ayam itu apa semuanya kepake sini? Apa ada yang nggak kepake juga? Ada. Setelah selesai motong itu dibawa ke pasar. Dibawa ke pasar limbahnya. Yang nggak dibawa ke gede. pasar? Iya, dagingnya. Dagingnya. Nah, Terus limbahnya itu kita kasih ke pakan lele. Oh, pakan lele. Iya, heeh. Ada yang ngambil nih, pakan lelenya ada yang ngambil. Pakan lele, buat pakan lele. buat pakan lele sendiri. Bukan pakan Punya lele sendiri. pakan lele sendiri. Iya. Oke, berarti video selanjutnya gue bakal mengusut soal ini kayaknya. Oke. Pakan sendiri tuh apa ya, usus yang nggak kepake, usus yang muda Pak ya, itu usus kan ngepang, satunya nggak kepake, yang satu itu dipasarin, bisa dijual yang satunya. Yang dibersihin buat dijual di pasar Iya, aja sendiri. Dari bagian usus itu sendiri nih. Iya. Ya. Tapi ada bagian yang buat pakan lele yang mungkin itu nggak bisa dijual. Nggak bisa dijual ya. Iya. Apa namanya, soal pengambilan ayam itu tadi kan. Iya. Kan biasanya kalau ayam dibawa dari kandang ke lokasi sini, Iya. kan pasti kan mungkin di jalan ada ABCD hujan dan sebagainya kan. Iya. Apalagi kan mungkin jauh kan pengambilannya. Iya. Itu ada resiko nggak sih? Ya ada, tapi tergantung sopirnya. Tergantung sopirnya. Iya. Kenapa? Kalau sopirnya hati-hati bawanya, nggak apa-apa. Tapi kalau sopirnya nggak hati-hati, nggak pakai apa ya, hati, asal jalan, mungkin ya? pulang pernah, Mas. Aku pernah ya ngalamin. Aku ngambil ayam 1 ton, mati 20 ekor. Pernah. 1 ton mati 20 ekor. Iya. 20 ekor itu sekitar berapa? Pulang 1 ton 20 ekor itu kisaran ya 50 kilo. Buset, lumayan ya kan? Lumayan, 1 juta itu. 1 jutaan ya? Sekali mati. Sekali mati. Tapi alhamdulillah ada lele, kita titipin ke lele, kan hidup lagi. Oh iya, berarti masih bisa diolah buat makan. Iya, makanya itu pintar-pintar kita ngolahnya. Ngolahnya semuanya pokoknya terpakai ya. Oh iya. Kali pengambilan itu kan berapa tadi? Taruhlah 1 ton ya. Iya. 1 ton. Apakah langsung habis? Apa masih bisa diolah? Buat besok lagi kalau misalnya nggak habis apa gimana? Apa udah pasti habis 1 hari? Ya kadang-kadang habis, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang masih kayak gini kan, masih 1 timbang. 1 timbang itu sekitar 88-50 kiloan. Nah, ketika ayam di sini nih, oke, kan ini sisa kan? Iya. Otomatis kan ini kan ngasih makan kan? Iya. Rugi nggak di situ? Enggak, karena apa ya? Kita ngejualnya kan daging. Kita ngejualnya kan daging. Misalkan susut 1 kilo, kita masih bisa nutup dengan harga jual daging. Nah, berarti nyusutnya nggak begitu? Nggak begitu banyak. Banyak lah. Apalagi kita pakanin nggak bakal nyusut. Nggak bakalan nyusut. Ya paling nyusut, paling 1 kilo 2 kilo lah. Nggak begitu banyak lah ya. Yang penting jangan kebanyakan ayamnya yang kesisa. Paling-paling 1 timbang, 2 timbang gitu. Ini ayam yang diambil dari peternakan ini bener-bener pure dijual sendiri, apa nanti ada agen yang datang, apa ada sebagainya? Iya, kadang-kadang ada penjual keliling datang, ya. Dijual sendiri sebagian, ada yang jualan di pasar juga minta sama aku, terus aku kirim. Oke. Nah sekarang ini nih, kan kalau aku lihat kan ada bulu ayamnya nih. Ini bulu ayamnya buat apa nih? Bulu ayam kadang-kadang kita pakai sendiri buat magot itu. Pakan lele kecil. Oh, buat pakan lele kecil. Ya. Kadang-kadang seringnya diambil sama pengepul bulu. Ya, pengepul bulu. Iya. Aku nih, berapa itu 1 kilonya? Pengepul bulu itu ngasih duitnya kalau 1 bulan 100.000. Pengepul bulu, iya. Pokoknya banyaknya seberapa pun tetap. Iya, yang penting diambil itu daripada di sini mubadir. Iya. Sekarang aku bikin magot juga. Jadinya nggak terlalu. Kadang-kadang misalkan kayak bulunya 1 hari pengepul bulunya nggak datang, kan busuk. Kasihan tetangga-tetangga kita. Di sini tuh apa melayani semua jenis pesanan ya? Apa misalnya cabut bulu aja, apa ayam masih hidup bisa ngambil juga, apa gimana? Semua Semuanya? kebutuhan konsumen. Misalkan pemesanan, tergantung pemesanan. Pemesanannya, Bu, Pak yang masih hidup, Bu cabut bulu, Bu apapun saya terima, saya siap melayani. Siap melayani, iya. Saya itu logonya BRI. Apa itu? Siap melayani dengan setulus hati. Oke, cocok.
Nah, ini udah berapa tahun sih sebenarnya Nek, usaha ayam ini? Usaha ayam saya sebenarnya udah lama dari 2006. Cuman awalnya saya ikut juragan, latihan dulu. Modal awalnya? Sekolah. Modal awalnya modal ngambil aja dari kandang, nggak pakai modal. Oh, nggak pakai modal. Nggak pakai modal, berarti enak usaha tuh tanpa tukang modal ayam. ini ya? Enggak. Oke. Kita ngambil modal awalnya kita ngambil kepercayaan sama juragan. Kita ambil, potong, kita jual, jadi duit tak balikin. Utang juga boleh. Oh gitu. Iya. Ada berapa orang nih Nek? Apa ada spesialis sendiri-sendiri buat cabut bulunya sendiri, buat ininya apa-apanya sendiri? Ada nih? Iya. Karyawan sih semuanya ada 4 orang. 4 orang. Kadang-kadang misalkan kayak karyawan di rolling, kadang 1 minggu ada yang libur, di rolling suamiku sendiri. Bantu biar beres semua pekerjaannya. Kalau misalnya kita punya usaha kita nggak bisa, memang kadang-kadang kurang tenaga itu. Jadi komplainan dari bakulan pasar, dari keliling itu harus tepat waktu, tepat jam. Misalkan jam sekian harus udah siap, orangnya kesini udah siap. Misalkan kita belum siap ya dikomplain, kita harus siap. Harus siap rasa orang komplainannya gimana ya saya terima karena saya salah kadang-kadang gitu. Makanya kita kan usahanya maksimal tepat waktu. Kenapa sih Nek milih usaha ayam? Pengen aja, dulunya iseng-iseng ikut-ikutan. Mau tanya suka duka enggak? Boleh? Sama saya. Suka dukanya usaha ayam ini apa nih? Suka duka usaha ayam itu perlu kita beberin nggak ya? Pasti yang punya usaha ayam udah tahu semua lah ya. Sukanya gimana, dukanya gimana. Nah, gitu. Yang belum tahu kan pasti pengen tahu nih Nek. Iya. Kayak gini sih Nek, mau diceritain apa enggak sih? Kayak gini, sukanya kalau kita tiba-tiba punya ayam tapi pasaran itu lagi rame. Lagi rame. Kita nggak tahu pesanan tapi job sana sini ada masuk begitu. Job sana sini masuk. Alhamdulillah kadang-kadang kita punya barang. Nah, dukanya itu kita punya memang kayak gini sih. Cara saya jualan itu kayak gini. Saya punya penjual di pasar, anak-anak yang jual ayam dari saya. Itu sistem saya itu kayak gini. Kalian bawa barang. Misalkan nggak habis balikin. Kalau nggak habis balikin. Iya. Aku yang jual sendiri. Karena apa? Karena saya takut anak-anak itu, dukanya saya itu saya terapkan pada anak-anak. Oh, takut dia punya utang gitu. Okay. Nah, biar beres semua, aku beres, penjual-penjual pedagangku beres, itu misalkan bawa 50 kilo, kan nggak habis bawa ke sini, aku siap jual kayak gitu. Nah, dari siap jual itu anak-anak misalkan nggak laku semua, aku motongnya pelan, aku motongnya kira-kira. Oh, ini anak-anak jam sekian pasti mulangin ayam. Saya tanyain semua, saya kelilingin penjual saya. Masih enggak? Semuanya ada yang masih, ada yang enggak. Misalnya lagi rame, itu habis semua. Tapi lagi kurang rame pasarnya, itu ada yang masih. Tetap memperhatikan ini Nek ya. Iya. Pedagang-pedagang saya. Biar dia enggak punya utang karena dukanya saya itu rahasia itu. Makanya saya belajarin sama anak-anak saya gitu. Oke. Itu termasuk motivasi Nek ya? Iya, motivasi ya. Udah masuk motivasi. Oke, terima kasih buat neneknya yang udah siap untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Oke. Buat penonton, mungkin buat penonton ini Nek, buat penonton mau ngasih omong apa ini? Mau ngasih saran apa ini Nek? Buat motivasi buat anak-anak muda yang mungkin mau usaha apa, yang masih bingung sama usahanya. Motivasi anak-anak muda sekarang, bekerjalah keras karena kesuksesan itu hasil dari pekerja keras. Bohong kalau bukan pekerja keras itu sukses. Di balik semua, jangan heran dengan orang yang punya itu sukses. Dia capek. Pasti capek. Dia nggak bisa tidur. Dia pasti pikirannya melayang kemana. Tidur pun andekan tidur kayak 2 jam, 3 jam cukup. Tapi misalkan orang yang belum sukses, semangatlah untuk sukses. Karena pembelajaran itu lebih berharga.
Bye bye bye.